Ya, hari ini tanggal 7 bulan 7 ya. Tanggal cantik nih. Di harusnya ya tadi jam 7 ya. Sekarang jam 6.21 pagi-pagi. Teman-teman, di kolom komentar ya. Saya baca, terus ada komentar yang menyatakan begini. Intinya begini ya. Kenapa brand kena FCA padahal harganya itu di harga bagus gitu ya, di harga tinggi. Dan kenapa brand kena FCA gitu kan. Terus kenapa Goto enggak? Nah, permasalahannya adalah tadi itu teman-teman, ini bukan ajakan penjualan mobil seperti biasa ya. Ini hanya rekaman saya, dan apabila teman-teman ada masukan atau ada yang harus ditambahkan, nah, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Itu akan menjadi pembelajaran buat saya dan sebagai tambahan buat saya, dan buat nambah-nambah ilmu buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi kolom komentar itu sangat penting buat nambahin kekurangan yang ada ya. Baik, untuk jawab pertanyaan itu adalah, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang lebih bagus lagi ya jawabannya. Cuman ini adalah pendapat saya ya. Kita mulai dari brand. Kenapa brand ini kena FCA dulu ya. Pertama adalah ketika brand kena suspend. Pertama di sini kena suspend cuma 1 hari. Cuman dia diaktifkan lagi, naik lagi ya. Berharapkan bursa itu dengan adanya suspend itu menurunkan lah tensi biar nggak terlalu tinggi gitu. Teman market-market di sini tidak mau gitu kan. Nah, tahu sendiri brand ini punya Mr. Pepe ya. Maka si brand itu waktu tanggal 27 sama 28 disuspend kembali. Nah, peraturan bursa yang menyatakan bahwa apabila suspend lebih daripada 1 hari, ya, satu kali lagi ya, apabila suatu emiten disuspend lebih daripada 1 hari, maka menurut peraturan baru itu bahwa akan kena FCA ya. Nah, maka dia diturunkanlah menjadi harga FCA ya. Walaupun penurunannya di sini tidak terlihat jelas ya, penurun, terus di harga FCA aja dia masih mengangkat. Nah, kenapa brand, kan harusnya si brand ini berdasarkan peraturan yang lama ya, bahwa bursa itu akan memberikan harga FCA itu bila suspend lebih 1 hari selama 30 hari. Nah, ingat ya, selama 30 hari itu peraturan pertama. Maka datanglah peraturan kedua waktu tanggal 20 Juni ya, yang di sini ya, bahwa nih ada beritanya, Tuai kritikan BI berencana revisi sejumlah kebijakan FCA. Nah, makanya tanggal 20 Juni itu berlaku peraturan kedua yang menyatakan bahwa peraturannya itu yang 10 ya, nomor 10 ya. Nomor 10 itu menyatakan, ini intinya ya, menyatakan bahwa bursa akan memberikan di revisi yang baru ya ini, ketika suspend lebih daripada 1 hari, maka akan diberlakukan harga FCA lebih daripada cuman 1 minggu aja. Kalau yang peraturan pertama kan 30 hari ya. Nah, kalau yang peraturan kedua direvisi menjadi 7 hari atau seminggu ya. Seminggu, istilahnya seminggu bursa gitu ya. Maka pas tanggal 14 dia masih harga FCA gitu ya. Nah, pas tanggal 21-nya, nah, dia langsung sekarang tanggal 20 ya, langsung pas tanggal 21 langsung ngegas, dia keluar dari FCA dan ngegas lagi gitu kan. Nah, itulah kenapa istilahnya masuk ke FCA dan keluar dari FCA-nya ya. Nah, kenapa peraturan seperti itu dibikin gitu kan? Karena kan kalau waktu tanggal sebelum tanggal 20 masih pakai peraturan yang lama itu, dikarenakan dia suspend. Suspendnya kenapa? Karena kenaikannya mungkin kata bursa, kenaikannya untuk melindungi investor, istilahnya diberikanlah peringatan, weh jangan naik terus gitu kan, seperti itulah intinya ya. Tapi karena market maker nggak mau, ya akhirnya kena suspend gitu kan.
terus kena suspend yang kedua, akhirnya di harga FCA gitu kan. Jadi peraturan yang pertama untuk brand itu ya, bahwa ini kena FCA karena kena suspend lebih daripada 2 hari, 1 hari ya, maka dia berlakukan harga FCA. Tetapi ketika dia keluar peraturan baru, karena banyak yang kritik gitu ya di sini ya, banyak yang kritik di sini, maka keluar peraturan bahwa terutama yang nomor 10 adalah apabila disuspend lebih pada 1 hari menjadi 7 hari bursa aja ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi mereka lepas dari FCA. Kenapa katanya brand kok bisa di harga FCA? Ya karena kena suspend dan dikhawatirkan untuk melindungi bursa katanya, untuk melindungi investor, maka bursa memberikan suspend gitu kan. Jadi peraturan FCA ini sama suspend itu adalah ya bursa yang ngatur gitu kan. Jadi peraturan mereka yang bikin ya peraturan mereka juga yang harus ditegakkan gitu. Mungkin seperti itu. Cuman karena banyak kritikan akhirnya perubahan FCA untuk yang suspend daripada 1 hari menjadi 1 minggu. Maka brand itu keluar dari harga FCA-nya. Nah, yang kedua ada brand. Nah, brand kenapa katanya transaksi lebih daripada 5 juta gitu ya. Istilahnya seharinya lebih pada 5 juta, malah kena suspend waktu tanggal. Saya ngikutin ya, tinggal 31 nih untuk brand itu ya. Nah, kalau untuk brand kasusnya beda. Kalau brand itu harganya kan di 51. Nah, brand di sini berusaha untuk di harga 51, cuman dia tidak bisa ya. Dia hanya menyentuh 51 aja, tetap ke 50 lagi kan. Kalau kata bursa, peraturan yang lama, bahwa saham itu berada di harga 50 lebih daripada 6 bulan. Ya. Lebih pada 6 bulan, maka dia akan kena papan pemahaman khusus dan dihargakan FCA. Ya. Nah, maka di sini brand itu waktu tanggal 31 nih, dia langsung kena FCA. Ya. Nah, kena FCA. Padahal istilahnya bursa menyatakan waktu peraturan kedua gitu ya, harus transaksi 5 jutaan ya. Nah, cuman karena brand ini adalah masih belum masuk ketika dia peraturan pertama, maka si brand ini tidak masuk kategori yang keduanya gitu, yang harga setelah revisi. Maka setelah itu ya brand ya terus-terusan tanggal 20 nih, tanggal 20 tetap aja masuk di FCA ya. Karena dia belum keluar dari harga 50-nya. Maaf. Dia harus keluar dulu dari harga FCA untuk menyentuh harga 50. Baru dia itu keluar dari FCA. Nah, untuk peraturan yang baru, poin 1 itu ditambahkan transaksi sekarang sekurang-kurangnya 5 juta selama 3 bulan ya. Nah, selama 3 bulan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita perjelas lagi kenapa brand kena FCA. Karena harganya 50 lebih daripada 6 bulan ya. Itu menurut peraturan yang lama. Nah, kapan dia keluar? Untuk peraturan pertama nih ya. Ketika si brand ini keluar dulu dari harga 50-nya, keluar dulu dia harga FCA-nya dulu menuju ke 51. Nah, itu kewajibannya itu kalau yang peraturan pertama itu bahwa apabila harga 50 selama 6 bulan, kalau kepingin keluar dari FCA, dia harus menyentuh dulu 51. Ya, baru dia bisa keluar dari harga FCA. Nah, untuk peraturan yang sudah direvisi, ya, apabila dia sekurang-kurangnya 3 bulan, tetapi dia transaksinya tidak lebih daripada 5 juta atau 10.000 lot, ya, 10.000 lot, maka dia akan kena FCA ya untuk peraturan yang kedua nih. Kalau peraturan yang pertama kan yang penting harga 50 tuh tanpa mempertimbangkan jumlah transaksinya. Ya, tahu sendiri kan kalau brand itu transaksinya luar biasa kan. Brand itu kan bisa sampai kemarin aja
9 juta, 9 miliar gitu kan. Nah, makanya untuk nanti kedepannya nih, untuk kedepannya setelah ada peraturan yang baru, maka si harga yang 50 itu, harga yang 50 yang kena FCA itu adalah kriterianya itu berdasarkan poin kriteria nomor 1 bahwa dia harus, kalau kena FCA nih, ya harganya 50, transaksinya kurang dari 5 juta atau 5 juta atau 10.000 lot per harinya. Nah, jadi plan kenapa sekarang belum keluar? Ini masih harus dia menyentuh 51 dulu. Nah, baru bisa keluar. Kalau sekarang ya plan ya masih harga di FCA ya. Walaupun transaksinya lebih daripada 5 juta per harinya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini plan kenapa belum keluar ya, belum ke 51. Nanti ke depannya apabila si plan ini udah keluar ya dari harga FCA, contohnya ke 51 ya. Nanti ke depannya kalau plan masih di 50 dan transaksinya lebih pada 5 juta, dia tidak akan kena FCA gitu ya. Nggak bakal kena FCA untuk yang peraturan yang kedua itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa ini peraturan dibikin ya terserah bursa gitu kan. Tadinya kan si peraturan ini dibuat untuk melindungi investor retail ya. Cuman karena harga FCA bukan yang melindungi, malahan menjadi polemik gitu ya. Menjadi polemik dan akhirnya peraturan tanggal 20 Juni ini menjadi peraturan yang baru untuk FCA ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa sekarang Gotoh nggak masuk nih Gotoh ya? Ya gitu. Kenapa Gotoh nggak masuk? Ya. Gotoh itu harga 50-nya sebentar ya. Belum keluar nih. Jadi fenomenal Gotoh itu ya. Jadi ketika kita membahas brand sama plan, Gotoh tetap ikut. Ya, ya nggak apa-apa pagi-pagi kan. Nah, Gotoh kan waktu 50 itu ke 1920. Nah, ini seperti apa ya? Jadi seperti si perusahaan ini, si BI ini seperti yang melindungi Gotoh gitu loh. Apa karena dia investornya banyak gitu, ada pemerintah juga gitu kan. Ada istilahnya BUMN juga yang masuk ke sini. Terus perusahaan besar juga masuk ke sini, terus orang-orang asing juga masuk di sini. Mungkin pas dia ada Gotoh ke harga 50, bikin dipercepat peraturan yang baru tanggal 20-nya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau Gotoh kenapa nggak masuk pada udah di 50 contohnya. Pertama, Gotoh kenapa tidak masuk ke harga FCA ya? Karena udah ada peraturan baru, di mana peraturan baru itu walaupun sekarang itu harganya 50 tapi transaksinya lebih daripada 5 juta, dia tidak akan kena FCA ya. Yang kedua, selama 3 bulan dia harga 50 pun ya karena belum masuk kriterianya harus transaksi di bawah 5 juta atau 10.000 lot, maka tidak akan pernah masuk kena FCA gitu kan. Jadi ini seperti yang dilindungi gitu. Gotoh sendiri kan transaksinya lumayan juga kan, per hari kemarin aja 15 miliar gitu kan untuk netnya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan antara brand sama Gotoh seperti itu. Jadi kalau Gotoh kenapa nggak masuk ya karena peraturannya udah dirubah waktu tanggal 20, seperti yang apa ya, pas tanggal 19 Gotoh seperti yang kebetulan gitu, Gotoh di harga 50 waktu tanggal 19 dan tanggal 20-nya itu ada peraturan baru bahwa si harga FCA papan pembawaan khusus terutama poin 167 sama 10 itu akan dirubah, langsung dirubah gitu kan. Makanya Gotoh itu sekarang walaupun harga 50 ya akan susah gitu masuk ke harga FCA ataupun kena PPK gitu, karena transaksinya memang perharinya itu lebih daripada 5 juta. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ya soal peraturan-peraturan ini. Kadang-kadang kita juga harus terus update tentang peraturan-peraturan bursa, terutama peraturan bursa yang
sangat merugikan retail kayak kalau istilahnya perusahaan atau broker besar ya biarin aja lah gitu ya, yang penting retail ini harus terlindungi gitu kan. Ya teman-teman, seperti kita waktu kita baca di Bloomberg itu nih, Bloomberg Techno saya juga pernah bahas gitu kan, coba aja lihat di playlistnya berita itu saya membahas tentang istilahnya berita ini ya. Makanya dengan adanya rekaman saya jadi hafal gitu. Makanya fungsinya saya ngerekam di YouTube itu seperti ini. Jadi saya hafal gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjawab teman-teman ya apa yang dipermasalahkan dan menjawab komentar. Nah, teman-teman apabila ada yang kurang ya tolong tambahkanlah ya sebagai pengetahuan buat saya juga dan pengetahuan buat teman-teman yang lain. Apabila ada yang komentar negatif dianggap sebagai masukan buat saya ya untuk lebih baik lagi. Kalau positif selain buat saya ya buat teman-teman juga gitu kan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah komentar, yang sudah memberikan masukan, terus memberikan kritikan juga, terus yang udah subscribe, terima kasih ya. Salam saya buat keluarga teman di rumah, keluarga teman-teman di rumah ya. Terus yang belum dibahas ya, yang belum dibahas nanti mungkin bersabar dulu ya sebentar. Kalau udah saya kasih tanda love berarti lope ya, lope berarti udah saya baca dan saya lagi memikirkan apa yang harus saya bicarakan, karena saya tidak mau gitu asal bunyi aja, terus analisis juga asal-asalan gitu kan. Kita kan sama-sama belajar gitu kan. Ketika analisa saya kurang tepat ya silahkan aja kalian untuk berkomentar, itu kan lebih baik biar saya itu oh benar dari sini nih ada kekurangannya, nah, saya nanti perbaiki ya. Sampai itu teman-teman ya. Untuk hari ini ciao dulu ya.